Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video aku. Ini lanjut ke video tutorial yang ke-8 ya. Di sini aku akan membuat tugas ya. Jadi membuat yang data tugas ini yang berrelasi ke data user nanti ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, di sini. Nah, kita buka terminal. Nah, di sini buka terminalnya, aku di sini mau terminalnya mau aku pakai yang baru. Ya, di sini. Nah, jangan lupa teman-teman mengaktifkan dulu ya namanya XMPP-nya. Kalau udah aktif, dan di sini, nah ini termasuk ke dalam ini aku. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat yang namanya, karena di sini kita sudah terdapat di sini tugas controller. Jadi nanti kita bikin modelsnya ya. Nih, migration. Sama kita bikin. Ini udah ada ya database ya. Sama ini yang tabs-nya. Nah, nanti teman-teman bisa mengikuti video aku yang ke-48 ini. Nah, di sini kita lihat modelnya. Nah, cuman ada user PHP-nya. Nah, sekarang kita akan membuatnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa PHP artisan. Nah, di sini kita bikin modelnya tugas, terus ini M-nya immigration ya. Kita enter. Nah, di sini sudah terbuat ada model sama ada data migration-nya ya. Nih, teman-teman bisa lihat. Nah, migration-nya sudah ada di sini tugas ya. Tugas, terus sama modelnya sudah ada tugas ya. Oke. Nah, yang pertama di sini di create table ini yang baru kita buat, ini kita close dulu. Nah, di sini kita butuh yang namanya di sini $table. Yang pertama itu kita butuh $table, kita butuh tugas. Nah, tugas ini kita pakai teks ya. Nah, selanjutnya ini kita copy. Nah, kita butuh yang namanya date ya. Date format ya. Nah, di sini. Nah, ini tanggal. Oh, enggak, ini nggak pakai date format, dia pakai date aja. Nah, di sini kita pakai tanggal underscore tanggal mulai sama tanggal selesainya ya. Nah, ini kita buat tanggal selesai. Astagfirullahaladzim, ini kita ganti aja sini.
Oke, udah. Nah, ini di sini kita hubungkan dari tabel ini ke tabel user ini. Terus, karena kan di setiap tugas ini kan ada perwakilan usernya. User mana yang memiliki tugas ini, mana yang memiliki tugas itu ya. Nah, caranya itu di sini kita buat satu. Nah, pertama-tama kita buka dulu database-nya. Ini kita refresh. Nah, kita udah buka database-nya. Selanjutnya bentar. Nah, contohnya gimana? Nah, contohnya gini. Jadi, kalau misalkan nanti ini data user, nah misalkan sini si Budi itu punya satu tugas, terus nanti si Tini juga punya satu tugas, gitu ya. Nah, sini kita lanjut sini. Caranya gimana? Kita ambil ID di data usernya. Terus ini kita balik ke database dulu. Kita ambil ke users. Nah, di sini kita lihat di sini ID-nya. Kita buatnya di sini, kita buat table ya. Nah, kita buat satu table lagi di bawah ID. Namanya foreign key. Nah, kita pakai foreign ID. Apa nama kolomnya? Kita buat user ID. Oke. Lanjut. Kita buat ketentuannya dia di sini nanti. Dari tabel apa? Misalnya constraint ya. Nah, ini nama tabelnya tabel users ya kan? Tuh. Lanjut. Jika di tabel usernya ini tidak nih, contoh ceritanya ini. Jadi gini guys, jadi misalkan kita dia lihat ini tuh ketika di tabel user, ketika ada sesuatu misalnya contohnya itu di bagian sini si Tini ini kita hapus ya. Tini kita hapus ya, terus Tini kita hapus. Nanti dia akan ID mana yang mau dihapus, istilahnya gitu. Nanti aku jelasin dulu. Kita praktek dulu ya. Nah, di sini kita pakai on delete. Nah, pakai on delete. Nama itunya kita pakai cascade. Nah, lalu jika si Tini tadi ya, di sini Tini kita ganti nama jadi Tono gitu ya. Maka tugasnya terganti. Kita buat namanya on update. Oke. Nah, ini kita ke bawahin semuanya. Ya, biar supaya terlihat aja. Nah, oke, udah. Save.
Nah, selanjutnya kita tambahkan di seeders ya. Nah, ini mau aku tambahin usernya satu lagi ya teman-teman ya. Nah, di sini kita tambahkan satu lagi namanya, tambahkan jadi Budi. Nah, seperti ini ya. Database sudah selesai. Sekarang kita coba lihat. Nah, selanjutnya kita mau ulang di sini. Kita coba di PHP Artisan migrate ya. Migrate fresh. Oke, udah. Lalu PHP Artisan DB it. Nah, ini udah. Nah, sekarang kita buka PHP admin PHP my admin kita ya. Nih. Kita refresh. Nah, di sini udah ada nama tabel kita, tabel tugas ya. Strukturnya ada apa? Ada ID, ada user ID, ada tugas, tanggal mulai, tanggal selesai, create update. Nah, oke, udah di sini. Kita balik lagi sini. Nah, selanjutnya kita lihat di sini di DB Manajemen Tugas. Kita lihat desainernya. Kayaknya aku kalau lihat desainer kayaknya kurang bisa tonton, soalnya nanti bakal ada beberapa yang emang ketutup ataupun yang emang tidak ada yang toggle relationship-nya. Ini kan banyak banget ya jadinya. Kita lihat dulu sih. Nah, pokoknya user. Nah, ini dia berantakan banget ya. Saking banyaknya database ini. Simpan dulu halamannya. DB manajemen. Oke, udah. Nah, di sini terlihat kan yang mana yang ini. Nah, ini di migration ya. Oh, tugas. Nah, tugas. Nah, dia yang sudah di iniin. Nah, oke, dia kelihatan. Nah, ini tugas. Nah, oke. Nah, selanjutnya, bentar. Nah, jadi ini teman-teman ya. Jadi tugas ini user ID-nya di sini sama tugas ID di tabel users ya. Sudah berrelasi dianya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Di users ya, di user itu ada namanya ID 1 2 3 4. Nah, sedangkan kalau di tugas itu nggak ada ininya, belum ada
Coba kita tambahkan secara manual ya. Ditambahkan secara manualnya itu ini. Nah, di sini kita bisa pilih tugasnya siapa. Seperti itu. Coba sini kita menambahkan di user ID 3 sheet ini. Tugasnya sini dia untuk saya dia suruh ngeprint ya. Ngeprint surat lamaran ya. Surat lamaran kerja. Nah, di sini tanggal mulainya kapan, kita buat asal-asalan aja. Terus udah. Nah, kita buat di sini tanggal selesainya 31. Nah, sini. Nah, kita kirim. Nah, di sini. Nah, di sini sudah buat ya. Nah, kita ke browse. Nah, dia sudah ada user ID 3. Ya, ini ID-nya 1. Nah, ini. Nah, yang ini ID tugas dan user ID ini user ID 3-nya. Jadi kalau misalnya kita klik ini 3, nih. Nah, maka di sini dia tugasnya. Nah, maka ketahuan ini dia punyanya si ini ya. Seperti itu. Tugasnya si ini. Wajibnya seperti itu. Nah, ini karena ini kita buat database langsung, ini kita bisa di sini 1. Nah, berarti dia akan jadi 1 ya nanti. Nah, itu nanti buat ini dia database kita akan buat langsung di sananya. Bentar ya. Jadi teman-teman, logikanya seperti ini. Logikanya tadi masih takut tuh gini. Kita ini balik lagi. Aku jelaskan. Nah, tadi kan kita sudah yang namanya menambahkan data di database secara manual, ya. Nah, ini kalau teman-teman klik ini, 3 ini, nah, dia bisa kelihatan kalau misalkan dia itu adalah si Tini, dan memastikan itu adalah si Tini, itu user Tini, pakai ID-nya, ya. Nah, kalau kita di sini masukkan is tugasnya 1, maka di sini dia akan berubah menjadi sudah ditugaskan. Tetapi jika dia, kalau misalkan ininya 0, ya, ini 0 nih. Nah, bagian 0, ini kita refresh. Nah, maka dia belum ditugaskan. Nah, sekarang kita mau buat fungsi si data tugas ini. Nah, ini tugasnya kan masih asal-asalan ya. Nah, sekarang kita mau bikin yang bisa kita tambah juga bisa, terus ini gitu. Ya. Sekarang kita mau buka Visual Studio teman-teman ya. Nah, kita close. Habis kita close, di sini di resource, di view. Nah, di menu admin, di menu admin ada namanya tugas ya. Nah, di sini biar cepat ya. Ini file tugas yang ada di sini, di indeks ini kita hapus. Nah, jadi udah nggak ada ya. Nah, sekarang ini kita copy indeks yang ada di user.
ya, atau di sini kita copy nih. Terus kita masukin dalam tugas ini. Kita paste tugas ini. Nah, oke, udah ya. Dan kita refresh. Nah, sambil nunggu. Nah, dia tuh error ya pastinya. Kenapa error? Karena dia user, karena sedangkan ini adalah tugas ya. Indeksnya indeks tugas ya. Nah, nanti di sini ada beberapa yang akan kita ini ganti ya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk roots-nya ya. Kita lihat di root-nya. Lihat di sini. Di web. Nah, di sini. Nah, di sini tugasnya get. Nah, di sini juga sudah ada tugasnya get. Nah, di sini kita buka controller tugasnya ya. Kita buka tugas controllernya. Nah, di sini admin tugas, data tugas. Sekarang di sini kita copy di bagian, kita ambil dari user ya, kita copy dari user, ambil di bagian yang ini. Bentar. Yang ini. Yang ini nih. Kita copy semuanya nih. Dari data sampai return. Kita copy. Kita paste di Nah, kita paste di tugas controller PHP. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini kita ganti yang namanya ternyata dia hanya ini ya. Hapus ininya. Ini kita hapus ini. Kita hapus ini. Nah, oke, udah. Sini kita ganti. Sini kita ganti jadi tugas. Ya. Terus ini kali ini kecil ya, ini kecil. Nah, terus ini kita ganti jadi tugas. Nah, Ctrl S. Nah, ini sudah kita ubah ya. Nah, untuk order by-nya kita hapus dulu ya.
Oke, udah. Nah, lalu di sini kita buat yang namanya, ini udah diganti jadi admin tugas, index, data, oke. Lalu di sini kita buat import kelasnya, yaitu nah, ini udah bikin import kelasnya use app model tugas ya. Nah, ini tadi udah benar, jangan ada tanda panah ya, maaf teman-teman. Oke, sudah kita save. Selanjutnya, kita refresh untuk data tugasnya. Ini aku error. Masih di for each user ya. Coba di sini kita ganti jadi tugas ya. Kita di sini lihat di index di 52. Di index, kita lihat di index. Kita lihat di index. Nah, ini kita ganti coba jadi tugas. Kita refresh. Nah, bentar ya. Nah, ini kan sudah aku ganti. Nah, ini bentar ya teman-teman ya. Oke. Karena sudah melewati membingungkan ini ya. Sabar masih bingung ya. Nah, ini kita membutuhkan yaitu nomor, nama, emailnya kita ganti jadi tugas. Karena ini kan data tugas ya. Tugas, oke. Oke, ini tugas, terus kita kasih tugas. Terus kita tanggal, ya tanggal mulai. Namanya juga tanggal ya ibu-ibu. Tanggal mulai ya. Terus tanggal selesai. Oke. Tanggal selesai. Nah, kali ini kita refresh dulu. Nah, sudah aku ubah kan nama, tugas, tanggal mulai, dan tanggal selesainya. Nah, tadi yang aku ganti di sini. Nah, ini untuk nama sudah betul. Nah, setelah nama itu adalah tugas. Ya, jadi item tugas. Nah, item tugas. Terus habis tugas, tanggal mulai dan tanggal selesai. Nah, berarti bentar. Bentar teman-teman, aku bingung.
Maaf ya teman-teman, ini udah 30 menit, lebih dari setengah jam ya, karena kebingungan aku ya. Nah, ini kita hapus dulu semuanya. Dari sini nih, dari karyawan ini. Kita hapus sampai sini. Nah, sisakan namanya fungsi tombol ya. Atau td class, kalau misalnya teman-teman gak ada yang namanya komentarnya. Oke, udah. Nah, ini yang item tugas, jangan dipakein batch dulu, biar gampang katanya. Jadi di sini kita cut dulu. Nah, selanjutnya tadi bikin di loop interaction-nya, bikin yang namanya di sini tadi ya dikebawahin, balikan seperti semula. Oke. Nah, di sini spasi. Nah, ini tadi kelasnya kita HLT shift down. Nah, udah. Nah, ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, yang pertama itu kita udah butuh nama ya. Terus selanjutnya kita butuh namanya tugas ya. Tugas. Terus kita butuh tanggal dimulai. Tanggal mulai. Terus sama tanggal selesai. Tanggal selesai. Save. Ya. Ini sudah kita save. Nah, ini kita save. Coba di sini kita refresh. Nah, di sini sudah ada tugas, terus ada tanggal mulainya, ada tanggal selesainya. Nah, tugasnya sudah print lamaran kerja. Nah, di sini di tugas ya. Sudah ada ya tuh. Nah, selanjutnya sekarang kita mau rapihin untuk tanggal mulainya. Ya. Untuk tanggal mulainya mau kita kasih batch ya, supaya lebih cantik. Sini. Sorry, kita kasih span dulu ya, teman-teman. Nah, oke. Oke, ini teman-teman. Kita cut. Terus enggak di-cut. Ini dia tetap di ke bawah. Dia nggak ke bawah berarti. Si spannya nggak ke bawah. Coba ini masih ditaruh di bawah. Nah, ini kasih span ini kasih kelas
kelasnya itu batch info. Lalu ini ya, ini kita buat di sini ya. Udah nih. Dan span ini kita copy ya. Dan di sini kita paste. Nah, di sini yang dihapus ini karena ini pindahin ini. Ctrl Z. Nah, di sini dikebawahin spannya. Dan ini dikeatasin. Oh, enggak, berarti ini dia dikebawahin dulu. Terus itu dia ke atas. Nah, di sini. Kita save. Nah, ini lupa ini. Nah, sekarang kita lihat dan kita lihat sini refresh ya. Nah, ini sudah mulai rapi ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa di tanggal mulai dan tanggal selesai kita pakaiin di tadi kelasnya ini tag center ya. Sampai di sini sepertinya aku sudah tag center semua. Biar di tengah-tengah tuh. Nah, sekarang kita mau yang nama. Nah, sekarang kita mau buat relasi. Karena kenapa di sini belum ada nama? Karena kita belum buat relasinya teman-teman ya. Maaf ini aku kalau ini udah lama ngomongnya kayak ini, maaf ya nih durasinya jadi panjang tuh. Oke, aku percepat nanti ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, kita langsung aja kita ke controller ya. Tugas controller.php. Oke, tugas controller.php. Di sini kita tambahkan di sini ya. Tambahkan di sini. Oke. Nah, di sini kita buat di sini seperti ini dulu. Pakai tanda ini terus ini. Oke, selanjutnya. Nah, tambahkan di sini adalah with apa? With user. Jadi, kita ambil data user, kasih data si tugas dengan user yang ada. Dengan user yang berrelasi dengan ini. Nah, di sini, nah, kita ambil dua data. Jadi, dari data user dan juga data tugas. Seperti itu. Nah, lihat teman-teman. Nah, oke, udah. Nah, oke di sini. Nah, kita jangan sampai salah. Nah, di dalam ini, nah di sini user dan di sini juga user. Di atas sininya, salah. Kontrolnya, ini tugas. Di next juga ada yang tugas ya di tugas tadi ini aku ganti ya itunya. Nah ini tugas terus kita buat satu lagi untuk mengambil nama. Karena nama itu ada dalam tab user. Ya. Nah, di nama ya, teman-teman. Di nama kita tambahkan satu lagi, ya. Kita tambahkan satu lagi. User. Ya, user nama seperti ini. Ya. Oke. Kita save. Karena di sini datanya itu dia ada di dalam user ya. Jadi dalam tugas, nah jadi di tugas dulu, jadi dalam tugas itu baru ada user ya. Nah, baru di dalam user itu ada kolom nama seperti itu ya. Kita save. Nah, di sini kita refresh.
Maaf ya teman-teman. Nah, error ya. Kenapa error? Karena tidak ada relasi yang ada di model kita. Nah, kita tampilkan dulu untuk korelasinya. Nah, bagaimana cara menambahkan relasinya? Teman-teman buka di bagian app, terus teman-teman buka di model, teman-teman buka di tugas. Tugas ataupun user, ya. Nah, kita lihat di bagian user ya teman-teman. Nah, di bagian user ini ada yang namanya name, email, jabatan, dan password. Ini user ya. Kita buat di sini. Nih ya. Mau aku enter dulu teman-teman ya. Jadi kita buat satu buah function. Salah. Function. Yang bernama tugas. Sehingga dia relasinya bakal ke tugas ya. Lalu sini kita buat namanya $this. Terus di sini kita buat dengan nama dollar. Coba kita lihat di sini. Kita cari namanya Laravel has1. Nah, oke, ini aku buka. Nah, ini ada has1. Oh, dia pakainya itu ada yang namanya iya. Bentar. Nah, di ini kita pakai ini, kita copy ini. Terus di sini. Nah, di sini kita paste di sini. Astagfirullahaladzim. Nah, masih error teman-teman. Ini retron this. Bentar, ini kayaknya aku salah ambil deh. Retron this has1 throw ya. Bentar. Kayaknya aku salah ngambil deh teman-teman. Iya kok itu. Nah, cuman di sini kita ganti ininya jadi tugas. Oke. Jadi modal user ini punya satu data di modal tugas ya, seperti itu ya. Has1 doang. Gak pakai throw ya, has1 doang. Nah, oke. Kita save. Lanjut, ini kita copy. Terus kita ke tugas PHP. Udah banyak banget. Tugas PHP. Nah, di sini masukin di tugasnya. Nah, di sini kebalikan buat dia jadi user ya. Nah, jadi setiap data yang ada dalam tabel user itu dimiliki oleh satu tadi user ya. Jadi dia pakainya belongs to. Jadi gini teman-teman ya, di user dia punya satu data di tugas ya.
Terus, di tugas, setiap datanya itu dimiliki oleh satu user. Oke. Nah, coba di sini aku refresh. Nah, di sini nama property unknown. Nama. Coba bentar. Aja lihat dulu. Coba di sini kita lihat kodenya. Di sini nama tadi di indeksnya ya. Yang bermasalah di indeksnya user, item, user, nama. Iya benar kok, item, user, nama. Step. Sebentar ya teman-teman. Nah, di sini kita klik data tugas. Dia sudah benar ya, namanya sudah muncul ya. Oke, terus selanjutnya nah, ini sudah jadi, udah keluar namanya ya. Nama ini, terus kita cek di database juga. Nah, sekarang kita mau tambahin dari manual menggunakan tugas ya. Ini tugas. Ini tambahkan di sini. Nah, coba di sini mau aku tambahkan Budi ya. Tugasnya rapat. Nah, tugasnya meeting. Menghadiri ya, tugasnya menghadiri rapat penting. Rapat pilkada. Ini, coba ya. Terus ini tanggalnya 24, terus sampai tanggal selesainya sampai 28. Oke, kita kirim. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat di sini, untuk ini kita klik. Ya, ini tugas coba kita kasih 1 ya. Bentar, aku bingung. Nah, gak usah digituin ya. Jadi kita langsung aja ke jelajahi. Nah, dia sudah masuk. Enggak ke tugas ya. Nah, dia sudah masuk ke ID 2. Nah, di sini kita lihat di refresh ini gitu ya. Nah, dia sudah masuk juga. Menghadiri rapat pilkada ya. Oke, di part 8 ini sudah selesai. Kita sudah berhasil untuk membuat list atau view untuk data tugas. Oke, see you in the video guys.